kimiawinya. Selanjutnya ada yang berdasarkan ikatan dengan sel T, ya. Ada yang disebut sel T dependent, ini memerlukan pengenalan oleh sel T dulu untuk menimbulkan respon antibodi, ya. Jadi antibodi sebelum bekerja dia harus antigen tersebut harus diikat dulu sama sel T, ya, sel T, limfosit T. Ada juga yang independent, kebanyakan sih yang independent, ya. Jadi antibodi itu ketika ada antigen maka dia langsung mengenali, ya. Justru sebaliknya, bahkan dari antibodi ini dia akan memperkenalkan ke sel T sitotoksik terutama, ya, untuk melumat mikroorganisme sasaran tersebut. Ya, bisa dipahami, ya. Kalau ada yang bingung langsung aja sanggah, nanti kita akan bahas lebih dalam, atau saya ulangi. Ya. Oke, ya, saya kira bisa aja dipahami. Kita sekarang masuk ke istilah-istilah dalam imunologi, ya. Ini banyak sekali sebetulnya istilah, makanya harus dipahami juga, ya, supaya nggak bingung-bingung amat nanti ketika dapat istilah ini, ya. Nah, yang pertama ada fagositosis. Nah, ini sering sekali kalau dibicara imunologi itu kita akan dengar istilah-istilah fagositosis, ya, karena sel darah putih pada dasarnya hampir semuanya itu memiliki sifat fagositosis, ya. Kecuali mungkin nanti ke bagian limfosit itu ada sendiri mekanismenya, ya. Nah, ini merupakan suatu proses, ya, di mana sel fagosit menangkap, menelan, memusnahkan dan mencerna antigen, ya. Jadi seperti di gambar, antigen ini, ya, mikroorganisme ini dikenali sama antibodi, ya, atau reseptor, ya. Ada yang langsung dimakan, seperti neutrofil, ya. Neutrofil itu ketika mikroorganisme didapatnya langsung dilumat. Ada juga jenis leukosit di mana antigen ini harus dilapisi dulu sama antibodi, ya, atau dilapisi sama komplemen. Nanti kita akan bahas, mungkin masih bingung apa itu komplemen apa begini. Ya, jadi harus dilapisi dulu supaya nanti reseptor, ya, di makrofag, terutama makrofag, ya, makrofag itu atau monosit atau makrofag itu dia biasanya mengenal antigen itu melalui antibodi. Jadi dilapisi dulu antibodi atau dilapisi dulu komplemen, kemudian reseptor dari monosit atau makrofag itu dia bisa mengenali antibodi dan komplemen sehingga melumatkan, ya, langsung di fagositosis. Nah, ini peristiwa fagositosis, ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi seperti apa karena ada bagian sendirinya juga. Cuma kita harus tahu dulu secara umum fagositosis apa sih? Jadi peristiwa diambilnya antigen untuk dilumatkan, ya. Kemudian ada opsonin, ya. Apa sih opsonin itu? Mungkin pasti kalian sudah banyak dengar, ya, istilah opsonin, kemotaksis, ya. Kita masuk dulu. Nah, opsonin ini merupakan makromolekul yang diikat permukaan mikroba dan dikenal reseptor permukaan bla bla bla, ya. Istilah saya akan permudah. Opsonin ini, jadi ini ada antigen, ya, ada antigen. Nanti ada gambar ilustrasinya kok. Ini ada antigen, kemudian ada senyawa kimia atau molekul besar, ya, molekul besar dia nangkap, gini, ya. Dia nangkap ini, ketika sudah ditangkap, dia bawa antigen ini untuk untuk diperkenalkan ke sel-sel imunitas yang lain. Fungsinya apa? Supaya dihancurkan sama-sama. Jadi antigen ini sudah ditangkap, dia dan antigen ini akan dihancurkan sama komponen imun lain. Contohnya apa? Misalnya makrofag, ya. Makrofag itu disebut opsonin. Makromolekulnya disebut opsonin, tapi peristiwanya disebut opsonisasi, ya. Misalnya contohnya ini, ya. Ini ada antigen, ya, antigen. Kemudian ada antibodi, ya, antibodi ini dikenali sama makrofag, ya. Di sini ada reseptor-reseptor untuk antibodi, reseptor yang mengenali antibodi. Ketika sudah dikenali antibodi ini, maka antigen dan antibodi ini akan dilumatkan bersama, ya. Jadi antibodi di sini berperan sebagai opsonin, ya. Berperan sebagai opsonin. Opsonin ini merupakan istilah saja, ya. Jadi molekul apapun itu yang sifatnya menangkap antigen, menangkap musuh, kemudian memperkenalkan misalnya ini ada musuh, hancurkan bersama saya, yaitu artinya opsonisasi, ya. Jadi dia sifatnya opsonin, ya. Ini untuk antibodi. Kemudian molekul lainnya, ya, jadi bukan cuma antibodi, banyak, bukan cuma itu aja, ya. Kemudian ini saya kasih contoh lagi komplemen, ya. Jadi ada komplemen, bagian komplemen yang disebut C3b, ya. Ada banyak sih sebetulnya. Nah, ini
dia melapisi antigen ini supaya nanti dikenali sama reseptor dari komplement oleh makrofag, ya, oleh makrofag. Kalau sudah dikenali, ini akan dilumatkan bersama, ya. Jadi opsonin itu ceritanya ada maling nih, saya tangkap, ya saya teriak, saya bilang ini ada maling nih, boleh gebukin, ya udah digebukin, tapi saya juga kena, ya saya kena, dia saking emosinya warga, dia gebukin, saya juga sampai kena gebuk, ya itu opsonisasi, ya itu opsonin saya, kemudian opsonisasi itu peristiwanya, ya peristiwanya seperti itu. Kemudian ada istilah lagi kemotaksis, ya. Kalau kemotaksis ini merupakan gerakan sel-sel fagosit atau jenis-jenis neutrofil yang memiliki sifat fagositosis, misalnya neutrofil, eosinofil, basofil, dan monosit, ya. Itu ke tempat mikroorganisme atau ke tempat antigen. Kenapa bisa ke situ? Karena antigen tersebut melepaskan senyawa-senyawa kimia, ya, yang dikenali sama dikenali sama sel-sel jenis-jenis leukosit yang sudah saya sebutkan tadi, sehingga dia bergerak ke arah mikroorganisme tersebut. Nah, senyawa-senyawa kimia yang bikin, ya, yang membuat sampai jenis-jenis leukosit ini bergerak ke arah lawan itu sendiri, yaitu disebut sebagai kemotaksis, gerakan kemotaksis, di mana dia melepaskan suatu senyawa, ya, suatu senyawa di mana bisa menarik, ya, reseptor, ya, sehingga reseptornya dari jenis leukosit ini mengenal kemudian ke arah sasaran. Itu disebut kemotaksis, ya, seperti itu. Nah, ini gerakan kemotaksis ini, misalnya dari sini, ya, dari arah jauh sini, leukositnya dia bergerak, ya. Nanti ada istilah lagi molekul adesi, ya. Kalau kalian mungkin baca apa lagi istilah apa lagi itu molekul adesi. Molekul adesi itu di mana ketika jenis leukosit ini mau bergerak keluar, dia nempel-nempel dulu di pembuluh darah, di di lapisan matriks endotelial, ya, matriks endotelial pembuluh darah, ya, di lapisan pelapisnya pembuluh darah kita, ya. Jadi dia menempel-nempel. Nah, bagaimana caranya menempel sampai dia bisa keluar itu pakai namanya molekul adesi, ya. Jadi molekul adesi itu nempel ada di sekitarnya leukosit, kemudian itu yang dipakai untuk bergerak sampai keluar ke arah sasaran bakteri, ya, seperti itu. Itu yang disebut kemotaksis tadi, ya. Kalau yang kemotaksis itu dia melepaskan suatu senyawa-senyawa sehingga menarik perhatian dari neutrofil yang punya reseptor terhadap senyawa tersebut, ya. Jadi reseptornya neutrofil berbunyi, ya, bilang, ada bunyi berarti ada masalah ini, ya. Dia akan bergerak ke sana, ya. Itu disebut sebagai kemotaksis, ya. Senyawanya dia lepaskan, kemudian gerakannya itu yang disebut kemotaksis, ya. Selanjutnya ada sel-sel efektor, istilah sel efektor, ya. Nah, apa yang dimaksud sebagai sel efektor? Sel efektor ini, ya, sel di mana, ya, ini gambaran, saya kasih gambaran bahwa sel efektor ini awalnya limfosit itu limfosit B, limfosit T, dan sistem komponen imun lain itu masih belum bekerja dengan baik. Kemudian dia bisa berubah menjadi sesuatu, ya, yang bisa mengenali antibodi, itu yang disebut sel efektor. Apa yang dimaksud sel efektor? Artinya suatu komponen imunitas tubuh dia sudah bisa mengenali antibodi dan mengatasinya, ya, itu sel efektor, ya. Contohnya misalnya T helper mensekresi sitokin atau senyawa-senyawa kimia yang bisa dikenali sama komponen imun lain menuju ke sel sasaran, kemudian makrofag membunuh mikroba, sel T sitotoksik membunuh sel terinfeksi mikroba, atau sel melepaskan antibodi. Artinya sel-sel imun tubuh kita sudah bisa bekerja dengan baik dan bekerja sebagaimana mestinya dia sebagai komponen imun tubuh. Artinya tentara kita yang sudah di kader, ya, yang sudah terdaftar di suatu lembaga, kemudian dia bisa, misalnya ada musuh, dia sudah siap, itu disebut sebagai sel efektor. Awalnya ada yang disebut sel naif, ya. Kalau kalian dengar istilah naif itu belum bisa melakukan apa-apa, belum punya banyak pengalaman. Kemudian ketika sudah diperkenalkan, maka dia sudah bisa bekerja dengan baik, ya, sebagaimana fungsinya, itu disebut sebagai sel efektor, ya. Ini sebagai contohnya, misalnya makrofag, ya, dia menggunakan bantuan antibodi, ya. Ini kita anggap sebagai antigen, ya. Antigen ini dikenali sama antibodi, ya.
Kemudian dari antibodi diopsonin ya, diopsonin sama antibodi, opsonisasi sama antibodi. Kemudian makrofag mengenal antibodi lalu dilumat ya. Nah, kalau makrofag bekerja langsung seperti ini disebut antibody dependent cellular fagositosis. Ada istilah sendiri ya. Kalian nanti bisa baca sendiri apa maksudnya yang seperti ini. Dependent artinya butuh antibodi untuk melumat. Tapi makrofag sendiri itu dia juga bisa nggak butuh. Ya misalnya contoh neutrofil itu nggak butuh antibodi untuk mengenali lawan, jadi dia langsung lumat saja. Ya. Nah ini ada juga sel NK antibody dependent cellular cytotoxicity. Ini cara memahaminya lihat saja bahasanya ya. Kalau ada ini udah diambil dari bahasa Inggris saja sih, antibody dependent cellular cytotoxicity, artinya peristiwa sitotoksisitas, artinya penghancuran sel-sel yang terinfeksi ya, itu sangat membutuhkan antibody ya. Jadi sel NK ini ketika mau bekerja, ketika dia butuh ketika proses sitotoksisitasnya membutuhkan antibody, maka itu disebut antibody dependent cellular cytotoxicity atau ADCC ya. Lihat saja dari bahasa Inggrisnya ini, kalian saya kira sudah bisa paham ya, seperti itu. Jadi itu sel-sel efektor ya, sel efektor. Nah, kemudian ini ilustrasinya ya. Ini salah satu film favorit saya dari kecil ya, sampai sekarang saya masih suka nonton film Dragon Ball ya. Kalau ada yang pernah nonton. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi Son Goku di sini berperan sebagai opsonin ya. Kemudian kakaknya Raditsu ya, kita anggap sebagai antigen. Jadi dia sudah tangkap peristiwanya, itulah yang disebut sebagai opsonisasi. Kemudian datang Piccolo ya, Piccolo di sini sebagai sel efektor. Sel efektor dia melepaskan senyawa yang bisa menghancurkan opsoninnya dan antigennya ya. Itulah yang disebut peristiwa opsonisasi ya. Jadi nanti sel efektor ini ketika opsonin sudah menangkap antigen, dia akan perkenalkan hancurkan segera ya. Kalau kalian sudah pernah lihat episode ini, jadi si Son Goku ini meminta si Piccolo untuk menghancurkan berdua. Nah, jadi kita anggap Piccolo ini sebagai sel efektor atau sel fagositnya, jadi dilumatkan barengan mereka ya, seperti itu. Jadi gambarannya seperti ini. Oke, sampai sini paham? Sebelum kita masuk lagi istilah selanjutnya, bisa ya, dimengerti, gampang aja kok. Ya. Saya kira mudah aja. Ya, imun itu gampang aja, asal dipikir gampang. Tapi kalau dipikir susah ya susah juga. Ya, seperti itu. Yang harusnya diberikan di awal ini. Makanya saya harap kalian bisa terus fokus ya, nggak kemana-mana dulu. Oke, kita masuk lagi istilah berikutnya. Nah, ini ada banyak ya. Semuanya diawali dengan imun. Ada satu imunodefisiensi, ada imunokompromi, ada imunosupresi, ada imunisasi, apa semua itu ya. Nah, kita masuk satu-satu. Yang pertama ada imunodefisiensi. Apa yang dimaksud imunodefisiensi? Ini merupakan kondisi yang ditandai dengan adanya penurunan atau kegagalan fungsi salah satu atau lebih komponen sistem imun. Jadi imunodefisiensi ini komponen imun tubuh kita ya itu diproduksinya sangat sedikit. Namanya juga dari kata defisiensi, artinya pengurangan ya, baik itu pengurangan kuantitas maupun kualitas ya. Kuantitasnya misalnya jumlah sel darah putih yang dibutuhkan tadi kan 4 sampai 11.000, 4.000 sampai 11.000, tapi yang diproduksi cuma ya 3.000. Akhirnya kuantitas tersebut tidak bisa tidak bisa bekerja dengan sebagaimana mestinya ya. Kemudian kualitasnya ya, walaupun mungkin jumlahnya normal aja sih ya, sekitar 11.000 lah leukositnya, tapi kinerjanya nggak bagus ya, karena memang fungsinya ketika diekspresikan, ketika dibentuk memang dia dalam kondisi lemah, istilahnya tentara dadakan lah, tentara yang istilahnya bukan yang dipilih secara fisiknya bagus ya, mentalnya bagus, tapi ya tentara istilah negara sudah dalam keadaan kacau. Ini ada orang-orang istilahnya kena panas saja takut ya, akhirnya direkrut juga jadi tentara, ketika perang lembek-lembek juga ya, akhirnya nggak bisa bekerja dengan baik ya. Ini dimaksud sebagai imunodefisiensi, artinya komponen imun tubuh bisa dihasilkan tapi kualitasnya nggak bagus. Komponen imun tubuh dihasilkan tapi jumlahnya nggak bagus ya, itu imunodefisiensi. Nah, ini imunodefisiensi bisa karena faktor secara primer atau kongenital itu diturunkan ya. Artinya secara genetik memang dia secara genetik gennya itu ya, karena leukosit dan lain sebagainya ya, itu juga diekspresikan dari DNA kita ya. Jadi
faktor genetik yang menyebabkan kualitas sistem imun tubuh tersebut dihasilkan sangat jelek. Misalnya contohnya peristiwa alimfositosis ya. Kalau kalian pernah nonton film, ada anak-anak yang pakai di balon ya, pakai balon gede itu karena takut terpapar kumar sedikit saja itu mengalami alimfositosis. Alimfositosis itu proses pembentukan limfositnya itu terhambat dia ya. Itu karena pengaruh genetik sebetulnya ya. Jadi karena pengaruh genetik limfositnya terhambat terbentuk, akhirnya ketika ada mikroorganisme sedikit aja masuk dia sudah nggak tahan ya. Nah, kemudian imunodefisiensi primer itu bisa karena malnutrisi, karena kekurangan gizi, karena komponen imun tubuh kita ini juga bekerja karena ini ya, nutrisi yang bagus itu sangat mempengaruhi. Lalu karena kanker sehingga sel-sel rusak, akhirnya komponen imun tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya ya. Karena obat-obatan imunosupresif, nanti kita bahas di imunosupresi ya, sehingga menekan imun tubuh kita untuk bekerja sebagaimana mestinya, akhirnya terjadi imunodefisiensi ya, atau HIV karena infeksi virus ya, sehingga menurun. Nah, itu imunodefisiensi, artinya kualitasnya dan kuantitasnya itu tidak tercukupi ya. Kemudian ada imunokompromi. Apalagi itu imunokompromi ya, dari kata imuno ya, imun tubuh, kemudian berkompromi ya. Imun tubuh kita berkompromi. Nah, suatu kondisi di mana sistem imun seseorang dalam kondisi lemah atau rentan terhadap infeksi ya. Jadi tadi imunodefisiensi ini lebih kita fokuskan pada jumlah dan kualitasnya yang jelek. Nah, efeknya itu berupa imunokompromi ya. Efeknya ketika mikroorganisme datang, tubuh kita hanya bisa berkompromi ya. Jadi berkompromi artinya dia melawan ya seadanya aja, akhirnya infeksi itu terjadi di tubuh kita ya. Jadi yang membedakannya imunodefisiensi tadi, kita berbicara sistem imun ya, di mana komponen imun tubuh tersebut kurang atau lemah. Nah, imunokompromi ini berbicara tentang respon ya. Ketika sistem imun yang jelek, maka responnya juga akan buruk. Nah, imunokompromi ini kita bicara tentang respon imun tubuh. Lalu ada imunosupresi ya. Imunosupresi ini apa? Nah, ini bahan-bahan keadaan di mana imun tubuh itu ditekan. Ya, biasanya karena penggunaan obat-obatan ya. Jadi kita misalnya normal aja nih kondisi imun tubuh kita, sistem imun tubuh kita normal aja, tapi karena kita konsumsi imunosupresi, akhirnya ditekan kekuatannya. Nah, ketika ada infeksi ya, ini bisa membahayakan ya. Jadi imunosupresi itu keadaan di mana imun tubuh kita ditekan ya. Misalnya obat-obatan contoh kortikosteroid. Nah, ini harus kalian tahu juga ya obat ini. Jadi kalau ada istilah kortikosteroid ini hati-hati sekali, karena ini bisa menekan sistem imun tubuh kita. Ya contohnya yang berakhiran huruf one ya, misalnya dexamethasone ya, itu bisa menurunkan bisa mensupresi, bisa menekan imun tubuh kita. Hati-hati sekali penggunaan obat-obatan ini. Ya, biasanya obat-obatan ini digunakan kalau terjadi hipersensitivitas ya, terjadi respon imun yang berlebihan, makanya dihambat, makanya disupresi ya dengan kortikosteroid. Tapi jangan sampai kalian nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, mau minum obat ini ya, kortikosteroid, karena memang untuk yang pegal-pegal itu cepat hilang dia kalau minum obat ini. Cuma ya imun tubuh kalian ya bisa tertekan. Salah satu indikatornya ya itu bisa muncul Candida albicans yang sebagai infeksi oportunistik, kan sudah belajar mikrobiologi kemarin kan. Nah, itu bisa muncul dia ya. Banyak kasus begitu ya, yang ke rumah sakit, loh kok muncul Candida albicans ya, karena ternyata setelah kita anamnesis, ternyata dia sering konsumsi imunosupresi atau kortikosteroid karena memang badannya lemah, misalnya sudah pegal-pegal, dia habis main futsal misalnya, loh kok muncul sampai putih lidahnya ya, yang mengindikasikan bahwa ada Candida albicans. Ternyata dia sering sekali konsumsi kortikosteroid ya, tiap beberapa kali setiap olahraga. Ya. Hati-hati sekali penggunaan kortikosteroid ini. Kemudian ada imunisasi ya. Imunisasi itu apa? Nah, ini upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Lawannya dari imunosupresi ya. Tadi ini menekan, kalau ini meningkatkan kualitasnya ya. Nah, ini secara umum ada imunisasi aktif ya, melalui vaksinasi. Jadi maksudnya aktif ini kita disuntik, dimasukkan suatu benda, kemudian tubuh kita langsung menghasilkan komponen sistem imun yang adekuat, yang
yang efektor ya, sehingga sel-sel yang tadinya naif menjadi efektor itu aktif, jadi dimasukkan, bukan disuntikan kekebalan tubuh dari luar ya, jadi disuntikan material tertentu dari luar ya, contohnya virus yang sudah dilemahkan ya, contohnya vaksin ya, jadi komponen imun tubuh kita terpacu ya, jadi untuk menjadi sel-sel efektor, jadi ketika ada mikroorganisme yang sama itu sudah siap, itu imunisasi aktif. Kemudian ada imunisasi pasif, itu dia melalui ASI ya. Jadi kita dapatkan komponen imun tubuh tambahan itu dari luar ya. Jadi diberikan misalnya dari ibu kita misalnya memberikan ASI kita. ASI itu kan banyak mengandung antibodi ya. Nanti kita akan jelaskan besok antibodi jenis apa. Nah, itu diberikan ke kita, jadi masuk ke kita sehingga kita mendapatkan antibodi tambahan ya. Seperti itu. Atau dari pada saat kita masih bayi ya, karena antibodi ibu bisa menembus melewati plasenta dan kita terima ya, kemudian itulah yang menjadi kekebalan tubuh kita pada saat di rahim ibu kita ya, seperti itu. Baik, itu tadi istilah-istilah mengenai terkait dengan imuno ini ya, ada banyak sekali ya, saya harap bisa dipahami. Kemudian kita masuk lagi toleransi imunologi ya. Nah, apa yang dimaksud toleransi imunologi? Nah, ini keadaan tidak adanya respon sel limfoid yang aktif terhadap antigen tertentu ya. Jadi ini sel limfoid ini limfosit A, limfosit T maupun limfosit B. Nah, kalau secara umum ya, ketika bertemu dengan antigen, limfosit ini akan bekerja ya, berproliferasi, kemudian berdiferensiasi ya, yang awalnya dari naif atau awalnya dari lugu, polos ya, setelah terpapar dengan antigen dia akan berkembang menjadi matang ya, seperti itu. Nah, kalau toleransi ini dia bertemu dengan antigen tapi dia tidak bekerja ya, dia tidak bekerja atau malah justru melakukan apoptosis ya, dia malah mengalami kematian ya, kematian karena bertemu suatu antigen tertentu dia mengalami kematian sehingga tidak bekerja, akhirnya nggak ada respon ya. Itu yang disebut sebagai toleransi. Jadi bertoleransi dia ya, imunologinya bertoleransi, hampir mirip-mirip dengan ini ya, istilah imunokompromi ya. Tapi kalau imunokompromi ini ya karena salah satunya kuantitasnya, kalau ini sebetulnya kuantitasnya juga bagus, cuma dia tidak, kinerjanya yang jelek ya, bisa dikatakan juga imunodefisiensi ini ya, cuma peristiwanya dikatakan sebagai toleransi imunologi, jadi dia bertoleransi ya, seperti itu. Kemudian ada istilah autoimun ya, ini nanti akan banyak dijelaskan sama Pak Ismut ya. Jadi autoimun ini merupakan kondisi ketika sistem imun tubuh menyerang tubuh sendiri ya. Jadi kenapa bisa tubuh kita menyerang tubuh kita sendiri? Ada beberapa teori ya, ada beberapa dogma ya. Yang pertama itu karena tubuh kita memiliki antigen yang hampir mirip dengan mikroorganisme yang pernah masuk ya, bisa dipahami. Jadi ada mikroorganisme, misalnya mikroorganisme tertentu ternyata sifatnya itu heteroantigen. Tadi sudah saya sampaikan bahwa heteroantigen hampir semua beberapa jenis organisme itu punya ya. Jadi mikroba A dia punya antigen yang sama dengan antigen dengan reseptor-reseptor yang ada misalnya di jantung. Nah, efeknya apa? Ketika mikroorganisme ini sudah berhasil dieliminasi karena serupa tadi reseptor antigen-antigen yang ada di tubuh kita, akhirnya diserang sendiri ya sama antibodi atau dengan sel-sel imun lainnya ya. Makanya dikatakan autoimun, dia menyerang sendiri ya tubuh sehat kita. Kemudian alasan kedua itu karena tubuh kita mengalami perubahan ya, sel tubuh kita mengalami perubahan, misalnya kanker ya, autoimun. Misalnya sel tubuh kita awalnya normal ya, ini dikenali sama sel NK natural killer itu kalau dia masih normal ya, normal artinya saya kasih ibarat misalnya normal ini dia punya KTP Samarinda dia punya KTP Samarinda. Ketika ada sel NK yang beroperasi, dia menanyakan ada KTP Samarindanya, kalau dia berhasil menunjukkan maka aman. Cuma ketika KTP Samarindanya, misalnya KTP Samarinda itu warnanya biru, nah ini
KTP Samarindanya warnanya merah. Nah, ini dicurigai sama sel NK, maka sel NK nangkap baru hancurkan karena dianggap musuh. Itu maksudnya ya. Jadi selnya normal tapi mengalami perubahan sehingga nanti sel natural killer lihat, loh, kok ini ada sel lain ini yang ada di tubuh kita, itu dihancurkan, dia dianggap musuh, jadi dilawan. Ya makanya ketika terjadi perubahan di sel-sel di tubuh kita yang tidak dikenali sama komponen imun tubuh kita, maka komponen imun tubuh kita akan menyerang sendiri sehingga terjadi peristiwa autoimun. Ya, bukan cuma karena sel kita, bisa juga karena komponen imun tubuh sendiri yang memang mengalami perubahan. Ya, jadi sel kita normal aja, ya cuma karena dia mengalami perubahan, ya, jadi dianggapnya musuh. Ya, jadi tentaranya sudah agak ya stres lah, misalnya sudah mungkin banyak tanggungan atau gimana, jadi putus asa, stres, akhirnya kawan sendiri juga dilibas, ya dianggap lawannya, jadi terjadi perubahan pada komponen imun tubuh sendiri, komponen imun tubuh kita sendiri, ya seperti itu. Nah ini ilustrasinya ya, untuk yang sel tubuh kita yang punya antigen sama dengan mikroorganisme yang masuk, ya ini contohnya misalnya Neisseria gonorrhoeae, dia masuk, dia punya antigen yang serupa ya dengan sel-sel di tubuh kita. Akhirnya ketika ini sudah dieliminasi, malah antibodi menyerang sel-sel tubuh kita sendiri karena antigennya mirip, ya mirip dengan mikroba yang sudah pernah masuk. Ya, jadi seperti itu peristiwa autoimun. Kemudian ada hipersensitivitas, ya. Ini sudah kalian banyak belajar ya tadi malam, sebetulnya nggak apa-apa saya ulangi sedikit lagi. Nah ini merupakan respon imun yang patologik terjadi akibat respon imun tubuh yang berlebihan, ya sehingga menimbulkan kerusakan jaringan. Nah, ini ada beberapa tipe, ada tipe 1 atau reaksi cepat, ya karena reaksinya terjadi beberapa jam setelah terpapar sama antigen, disebut juga reaksi anafilaksis atau reaksi alergi. Kemudian ada reaksi tipe 2 atau reaksi sitotoksik, ini menyebabkan limfosit T sitotoksik, ya, penghancuran. Kemudian ada tipe 3, ini melibatkan antibodi, ya. Tadi malam saya kira kemarin sudah diajarkan, ya. Ada tipe 4, reaksi tipe lambat. Kenapa lambat? Karena dia tidak menggunakan antibodi, melepaskan beberapa sitokin, memanggil yang lain, jadi lambat ya kinerjanya. Nah, ada istilah anafilaksis, ya. Anafilaksis ini merupakan bagian dari aktivitas hipersensitivitas. Ya, ini terjadi secara cepat, ya, karena adanya paparan alergen, disebut juga reaksi alergi, ya, seperti itu. Nah, itu istilahnya yang lain lagi. Nah, ini terakhir istilah dalam imunologi yang perlu kalian pahami, ada antigen presenting cell, ya. Nah, ini kalau kalian bahas tentang APC daripada bingung, nah ini saya bahas sedikit. Nah, APC ini merupakan sekelompok sel fungsional yang dapat menangkap antigen kemudian menyajikannya kepada limfosit, ya, perlu digarisbawahi. Ini sel-sel fungsional yang dia nyajikan kepada limfosit atau sel imun spesifik, ya, sehingga dikenal sama sel imun spesifik tersebut, ya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Supaya sel imun spesifik, dalam hal ini limfosit ini, yang tadinya dari naif, ya, yang tadinya dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa, yang kemudian menjadi sel T efektor atau sel B efektor. Itu fungsinya APC. Ya, kemudian apalagi fungsinya APC? Fungsinya APC ya supaya bisa dihancurkan juga segera. Ya, misalnya dia sudah mengenalkan ada mikroba nih yang masuk ke sel kita. Dia presentasikan ke sel-sel imun lain, kemudian sel imun lain bertindak ke sel tersebut untuk dihancurkan. Ya, itu APC fungsinya. Ya. Jadi ada beberapa jenis, ada sel dendritik, ada makrofag, ada sel B. Jadi dia punya semua reseptor di mana kalau sudah dilumatkan mikroorganisme tersebut, dia presentasikan ke reseptor ini, ya, untuk dipresentasikan ke sel lain supaya misalnya yang darinya sel naif, ya, yang tidak tahu apa-apa menjadi sel efektor, atau mungkin untuk dihancurkan, ya. Bukan cuma ini aja sih, sel-sel tubuh kita yang lainnya juga, asalkan dia bisa mempresentasikan antigen keluar, ya, itu disebut sebagai antigen presenting cell. Nah, bagaimana cara mempresentasikannya? Di luar sel-sel APC ini tadi, dia memiliki namanya reseptor untuk memperkenalkan, yang disebut sebagai MHC, ya.
MHC Mayor Histocompatibility Complex ya, atau HLA Human Leukocyte Antibody, sama aja MHC, tapi sekarang digunakan istilah MHC. HLA ini istilah lama ya, MHC. Nah, yang mempresentasikan apa? MHC ya, istilahnya tangan saya lah, anggaplah ini MHC. Nah, ini antigen yang sudah saya dapat ya, seperti itu ya. Jadi presentasinya nggak asal nempel aja di luar, jadi ada reseptor tambahannya ya yang berupa MHC. Oke, itu tadi tentang APC. Masih banyak sebetulnya materi kita ini. Kemudian inflamasi ya, ada istilah inflamasi lagi. Apa itu inflamasi? Inflamasi itu merupakan respon imun tubuh ya, respon tubuh terhadap cedera karena invasi mikroorganisme, toksin atau kerusakan sel ya. Reaksi inflamasi menyebabkan elemen sistem imun dikerahkan ke situs infeksi. Jadi maksudnya inflamasi ini ketika terjadi luka, maka komponen sistem imun tubuh lain beramai-ramai ke lokasi tersebut sehingga terjadi pembengkakan, kemerahan, dan peristiwa-peristiwa yang mengindikasikan bahwa terjadi peradangan di situ ya. Itu inflamasi. Nah, gambarannya seperti apa? Gambarannya seperti ini ya. Misalnya tertusuk benda tajam ya, tertusuk benda tajam, kemudian makrofag yang berada di jaringan yang kemudian ya ketika tertusuk benda tajam, mikroorganisme yang berada di luar, termasuk flora normal, sudah saya sampaikan dulu bahwa ada yang namanya Staphylococcus aureus contohnya ya. Dia sebetulnya aman kalau di kulit ya, tapi kalau sudah masuk ke peredaran darah dia bisa menyebabkan infeksi. Nah, ketika dia masuk ya, makrofag yang ada di sekitar sini biasanya akan langsung melumat, kemudian melepaskan suatu senyawa-senyawa kimia yang memicu kemotaksis, pergerakan ke tempat sasaran ya, sehingga terjadi ini ya, reaksi di sini ya, reaksi yang disebut sebagai inflamasi ya. Bukan cuma sel darah putih, sel darah merah juga ada, kemudian sel trombosit ada, fungsinya untuk menutupi luka ini ya. Sementara kalau sel darah putih dia fungsinya untuk menghabisi mikroorganisme yang masuk ini ya, seperti itu. Itu terjadi peristiwa inflamasi ya. Nah, kalau sudah tertutupi lukanya oleh trombosit, maka proses inflamasi ini berjalan semakin lama akan semakin berkurang ya, dan akan kembali normal lagi ya. Itu peristiwa inflamasi. Nah, ini ada tanda-tandanya. Jadi ada rubor, kemerah-merahan, kemudian bengkak atau tumor atau bengkak ya. Lalu kalor, panas. Makanya kalau orang inflamasi atau bengkak yaitu biasanya ada timbul rasa panas karena komponen imun tubuh sedang melepaskan senyawa-senyawa kimia ya. Jadi senyawa-senyawa kimia itu yang memiliki sifat panas ya. Kemudian dolor, sakit ya, tentu saja nggak ada orang yang bengkak lagi bengkak. Makanya sensitif ya orang-orang yang bengkak giginya ya, itu sensitif karena terasa sakit sekali ya. Kemudian fungsiolysa, terjadi disfungsi jaringan yang terinfeksi, maksudnya jaringan yang terinfeksi tersebut tidak bertugas sebagaimana mestinya ya. Oke, itu tadi terkait dengan istilah-istilah di bidang imunologi. Bayangkan berapa perkuliahan ini harus memang dimampatkan ya, karena waktu juga yang sedikit, jadi saya usahakan bagaimana memampatkan dan memohon waktu kalian yang lebih ya, karena kita bahasnya juga cukup banyak sih. Oke, kita masuk sekarang ke non spesifik. Sebelumnya ada mungkin pertanyaan. Saya kasih istirahat dulu 5 menit ya, sambil refreshing lagi apa-apa yang sudah saya bahas ya, kalian baca-baca dulu. Saya juga mau minum dulu sebentar, suara saya sudah mulai habis ya, silakan. Jadi mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita istirahat sebentar. Oke, kalau nggak ada, saya kasih waktu 5 menit, silakan istirahat. Yang mau ke toilet dulu ya, karena ini masih banyak sih sebetulnya. Makanya saya minta izin dulu deh. Bisa nggak ya? Saya butuh mungkin waktu lebih, mungkin sejaman lebih lagi lah. Memang agak lama deh, karena materinya cukup banyak ya. Gimana? Ini saya kasih contoh ya, saya bawakan bukunya. Ini bukunya Karnen Garna ya, ini tebal sekali ya. Bayangkan ini sekian banyak ini harus saya mampatkan dalam satu pertemuan. Ini saya pelajari selama 4 kali imunologi 1, 2, 3, 4 ini satu pertemuan saja, 1
semester. Jadi saya pelajari 1 semester untuk imunologi 1, ada imunologi 2, imunologi 3, imunologi 4 sampai betul-betul paham. Itu pun nggak paham juga sampai 4. Nah ini dipaksakan dimanfaatkan imunologi dasarnya, judulnya imunologi dasar kan. Ini setebal ini ya harus saya manfaatkan sesingkat mungkin. Jadi saya butuh waktunya. Jadi bisa aja ya sebelum kalian kan terapnya nanti jam 1 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, terapnya jam 1 ya, mungkin bisa dapat sampai jam 11 bisa ya. Ya, saya mohon aja ya, mohon anunya aja. Kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa, nanti saya akan kita skip saja ya, seperti itu. Bisa ya? Bisa Pak. ya. Kalau ya, kalau ada yang nggak setuju nggak apa-apa. Saya demokratis aja orangnya. Kalau memang nggak setuju nggak apa-apa. Oke, kita langsung istirahat aja ya supaya efisien. Jadi 5 menit lagi kita kembali. Ya, silakan yang mau ke toilet.
Oke, masuk lagi. Tes. Sudah masuk semua? Ya, suruh temannya ya, masuk semua, masuk dulu. Sudah kita masuk lagi. Kalian ada kegiatan nggak sebelum jam 1 selain kuliah saya? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Ini berapa orang ya yang terapnya nanti? Untuk yang Dragnet semua siswa, Pak. Semua? Iya. Kayak apa? Oh, dalam satu ruangan gitu? Dibagi jadi 2 kelompok, Pak. Bagi dua kelompok. Oh, ada yang di mana ya? Terapin tuh di mana sih? Di lantai 2 ya, lantai 1 ya? Ruangannya menyesuaikan, Pak. Ruangannya menyesuaikan ya. Oke. Siapa yang kasih terapnya? Untuk kelompok A dari Dr. Gigi Kendri, untuk kelompok B dari Dr. Surya, Pak. Dari mana itu ya? Saya tidak pernah dengar nama-nama itu. Dari PSKG ya? Benar, Pak. Iya, Pak. Oke lah. Oke ya, kita lanjut ya. Kita masuk lagi ke sistem imun non spesifik ya, komponen-komponennya. Sudah press semua. Ini ada aja nggak mahasiswanya semua nih? Dimatikan semua kameranya nih. Ada aja ya? Saya coba ya, Muhammad Fasya Rajwa. Ada nggak? Muhammad Fasya? Nggak merespon kan? Apa? Ada ya? Siapa ini? Andi Meriandani? Hadir, Pak. Hadir. Raka? Hadir, Pak. Ya. Ya, silakan ya, terserah kalian ya mau nyalakan atau matikan, karena siapa tahu juga jaringan yang agak ini ya mengganggu kalau dinyalakan. Saya harap diperhatikan aja ya, karena ujian juga nggak jauh-jauh dari apa yang saya sampaikan ya. Jadi mungkin akan banyak gambar, tapi saya juga kadang mengeluarkan dari apa yang saya sampaikan. Ya, jadi dipahami. Kemudian ini untuk kalian sendiri juga ya. Jadi jangan sampai berpikir apa karena kuliah online jadi kamera dinonaktifkan kemudian saya mau istirahat saja deh. Nggak penting, itu terserah kalian ya. Tapi kalian juga yang akan rasakan nanti ke depannya jika memang apa namanya tidak mengikuti perkuliahan dengan penuh ya, seperti itu. Jadi kalau bagi saya, karena saya juga pernah menjadi mahasiswa, kalau saya pada saat di kampus dulu ya terserah aja. Memang mahasiswa seperti itu sih, karena dia sudah dilatih kedewasaannya ya. Kalau memang butuh ya silahkan hadir, kalau memang nggak butuh ya nggak apa-apa, tapi konsekuensi ya tetap ditanggung oleh mahasiswa itu sendiri ya, seperti itu. Baik, kita akan masuk lagi ya, kita masuk lagi ke sistem imun non spesifik, komponen-komponennya ya. Besok yang spesifiknya. Nah, yang pertama pertahanan fisik ya. Tadi kita sudah bagi ya, ada fisik, ada biokimia, ada humoral, ada seluler. Nah, yang pertama pertahanan fisik ya. Jadi pertahanan fisik ini pertahanan terluar di tubuh kita, jadi benteng pertahanan terluar sebelum mikroorganisme tersebut ya atau antigen tersebut masuk ke lebih dalam ke tubuh kita. Nah, ini lapisan pertama ya yang menghalangi ya lebih banyak itu berperan adalah keratinosit ya. Keratinosit itu ada di lapisan-lapisan luar kulit kita, termasuk juga nanti di rongga mulut banyak keratinosit. Ini yang nanti menghalangi ya, ini contohnya keratinosit. Ini yang menghalangi mikroorganisme masuk. Jadi ketika terjadi luka, misalnya menggosok gigi terlalu keras sampai lecet ya, luka, nah mikroorganisme bisa masuk ya. Baik itu di lidah, baik itu di apa namanya di gingiva ya, termasuk juga nanti di sekitar apa namanya gigi ya, di apa namanya area gingiva ini ya, itu ada keratin ya. Jadi itu yang melindungi. Nah, kalau sudah hancur ya, atau misalnya dicabut ya bulunya, dipaksa dicabut gini, nah ini bisa membuat lubang ya, di mana mikroorganisme tersebut bisa masuk lebih dalam ya, seperti itu.
Ini pertahanan fisik ya, belum ada bahan kimia yang apa namanya, material-material kimiawi yang berperan di sini. Nah ini pertahanan fisik contohnya lagi batuk dan bersin ya, bersin. Nah ini di rongga hidung kita ini terdapat silia-silia ya, dibantu juga dengan mukosa. Jadi di lapisan silia ini ada mukosa juga. Mukosa ini fungsinya untuk menangkap mikroorganisme yang masuk ya, sebelum dia berhasil penetrasi ke lebih dalam lagi ke apa namanya, rongga pernapasan, ke apa namanya, tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru ya. Nah ini dihalangi dulu di rongga hidung kita ya, termasuk di nasofaring juga nanti itu banyak mukosa ya, yang ingus ya kalau bahasa awamnya. Mukosa itu dibantu sama silia ya, mukosa menangkap, kemudian silia dengan gerakannya ya itu bisa mengeluarkan mikroorganisme tersebut ya. Jadi kita beringus apa itu sebetulnya kalau misalnya ada mikroorganisme di situ ya, makanya hati-hati sekali buang ingus ya, seperti itu. Nah biasanya ya ini mekanisme bersin ya, jadi kalau ada mikroorganisme masuk ini akan menggerakkan silia-silia yang di sekitar apa namanya, epitel ya, epitel baik itu di nasofaring kemudian di rongga hidung, itu akan mengirimkan sensor ya, sampai ke medula oblongata, sehingga nanti medula oblongata merespon dan terjadi bersin, sehingga belum sempat dia masuk ke lebih dalam, bahkan ada yang sudah masuk ke lebih dalam itu bisa dikeluarkan yang melalui bersin ya, akhirnya mungkin yang masuk ya hanya sisa beberapa ya. Jadi itu mekanisme fisik dari tubuh kita. Oh, maaf, belum selesai. Nah, apa jadinya kalau misalnya silia ini rusak? Misalnya saya pernah lihat sih di media sosial itu ya. Jadi hidungnya karena memang mau dilepas bulu hidungnya, jadi dikasih apa namanya itu? Saya nggak tahu sih di bagian apa namanya itu, cowok lagi dia lepas, dia kasih apa semacam lem ya, dengan batang ini ya, batang dengan suatu batang itu kemudian dicabut begini untuk mencabut bulu hidung ya. Itu digunting saja bulu hidung kita itu bisa mengeras ya, jadi tidak lembut lagi seperti ini. Nah apalagi sampai dibersihkan itu bisa tercopot ya seperti ini, itu tercopot. Kalau sudah tercopot, mikroorganisme yang awalnya cuma flora normal saja di luar itu bisa masuk. Sama juga seperti orang yang apa itu melepaskan bulu-bulu di kakinya itu ya, ditempeli semacam wax kayak itu, baru ditarik begitu bisa menyebabkan infeksi yang seperti itu ya. Jadi sebetulnya rambut-rambut yang ada di rongga hidung kita itu untuk melindungi. Kalau kita potong memang kelihatan jelek ya, biasanya terkait dengan estetik. Jadi kalau sampai keluar-keluar juga bulu hidungnya juga memang kurang anu ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau sebenarnya dari segi estetik ya mungkin nggak apa-apa, asal jangan sampai anu ya, habis ya, apalagi sampai dicabut keras begitu. Nah ini bisa membahayakan karena mikroorganisme bisa penetrasi lebih dalam. Ya. Selanjutnya pertahanan larut yang berupa pertahanan biokimia. Nah ini ada bermacam-macam ya. Untuk di area mata sendiri ada air mata, ini bisa membilas mikroorganisme yang masuk. Kemudian ada lizozim ya, dari kata lizo, lisis, dan enzim yang bisa melisiskan, yang menghancurkan tubuh mikroorganisme itu ada di mata. Kemudian untuk yang spesifik ya, di spesifik juga ada. Jadi ada imunoglobulin A untuk membantu menghancurkan mikroorganisme. Tapi karena kita bicara pertahanan biokimia, maka itu enggak saya masukkan. Selanjutnya di rongga mulut ada saliva ya. Nah ini saliva mengandung beberapa substansi misalnya musin ya. Ini akan kalian bahas nanti di imunologi rongga mulut ya. Jadi ada musin, lisozim, laktoferin, laktoperoksidase dan lain sebagainya. Ini fungsinya sama ya, fungsinya sama untuk menghancurkan, melisiskan mikroorganisme, mendegradasikan protein-protein mikroorganisme, kemudian menghancurkan material genetik mikroorganisme ya. Jadi ini kandungan-kandungan biokimia yang ada di saliva. Makanya gini ya, orang yang menderita misalnya Down syndrome ya, Down syndrome. Kalau kita lihat kadang mereka suka memble ya, jadi sering mengeluarkan saliva ya, mengeluarkan saliva sampai ileran lah ya, ileran. Sebetulnya itu mekanisme tersendiri bagi mereka, mungkin karena kalau mungkin disuruh sikat gigi agak kurang tahu ya, kurang bersih juga, kurang maksimal, sehingga Tuhan ya membentuk sedemikian rupa sehingga bisa ini ya, sehingga bisa mengalirkan saliva yang membersihkan rongga mulutnya.
ya seperti itu. Tapi jangan juga kita yang ini normal coba-coba seperti itu, nanti seperti apa ya kalau sampai ileran-ileran. Ya kita menjaga kebersihan rongga mulut ya dengan sikat gigi ya, dengan menggunakan apa namanya mouthwash ya seperti itu. Kalau mereka memang sampai kalau kita lihat itu ilerannya karena memang lagi membersihkan, sebetulnya itu salivanya lagi membersihkan di rongga-rongga mulutnya ya seperti itu. Kemudian di kulit sendiri ada pH asamnya kulit kita, makanya jangan terlalu sering mandi berlebihan ya. Mandi memang untuk menghancurkan mikroorganisme yang ada, tapi di tubuh kita juga ada kelenjar keringat ya, itu sifatnya asam, jadi dia bisa menghancurkan mikroorganisme. Kalau terlalu sering juga sampai kering ya, nanti ketika terpapar sudah nggak ada perlindungan, nah mereka yang bisa mengambil alih ya. Ini selain pH asam ada sekresi keringat yang sudah saya sampaikan tadi, ada kelenjar sebaceus ya, ini gambarnya tadi ya, di sini kelenjar sebaceus ya. Jadi kalau ini bermasalah, ini bisa mikroorganisme itu bisa mudah menginfeksi ya. Kemudian ada di usus halus dan besar ya, ada enzim proteolitik ya. Proteolitik ini untuk menghancurkan, mendegradasikan juga berasal dari kata proteo dan litik ya, yang sifatnya menghancurkan. Ini dapat mencegah infeksi mikroorganisme. Kemudian dibantu juga sama flora normal yang berkompetisi ya. Di jalur pernapasan ada juga ya gerakan silia juga, ada mukus juga ya. Mukus itu menangkap misalnya bakteri pneumonia, itu mukus menangkap di area-area bronkus ya. Kemudian melalui mekanisme bersin itu akan dikeluarkan ya. Jadi di rongga pernapasan ini ada mukus juga, di mana mukus itu sudah menangkap ya, lalu melepaskan ya. Kemudian ada lambung, ya di lambung ini ada cairan biokimia HCl ya, asam kuat ya. Jadi mikroorganisme yang masuk lewat saluran pencernaan itu bisa hancur ya, bahkan logam pun bisa hancur. Tapi ada juga yang bisa bertahan, biasanya bakteri-bakteri yang memiliki kapsul ya. Jadi kapsul itu yang bisa membantu mereka menembus cairan HCl yang sangat pekat tersebut. Nah, di alat kelamin ya itu pH urin asam ya, itu bisa membantu pembilasan mikroorganisme yang memang berhasil masuk ke saluran kemih, walaupun tidak semua ya, walaupun ada beberapa mikroorganisme juga bisa bertahan di situ ya. Kemudian ada zinc dan beberapa protein yang bagi laki-laki ya di sperma itu sifatnya sebagai anti mikroba ya. Itu pertahanan biokimia. Jadi pertahanan biokimia ini merupakan substansi-substansi kimiawi ya yang berada di tubuh yang bisa menghancurkan mikroorganisme. Ya, ini ada contoh-contohnya yang sudah saya paparkan tadi. Selanjutnya pertahanan humoral ya. Sudah fisik ya, sudah fisik, biokimia ya, masuk lagi ke humoral. Nah, humoral ini kalau kita sudah berbicara ke peredaran darah, ada beberapa. Yang pertama ada komplement ya. Nah, komplement ini merupakan substansi kimia ya, berperan pada proses inflamasi, opsonin juga ya. Dia bisa melapisi mikroorganisme selain antibodi tadi ya. Antibodi tadi dia melapisi mikroorganisme, kemudian dikenal sama sel-sel fagosit baru dihancurkan. Nah, komplement ini bisa juga demikian. Jadi dia menempel pada mikroba, kemudian di fagositosis ini memiliki suatu reseptor yang mengenal komplement sehingga ketika masuk itu dilumatkan bersama. Nah, komplement juga ini ketika mendapatkan mikroorganisme ya atau sel-sel target yang membahayakan tubuh itu bisa langsung dilisiskan ya. Jadi ada tiga kinerjanya. Yang pertama melisiskan, kemudian membantu fagositosis melalui peristiwa opsonin ya, opsonisasi. Kemudian yang ketiga, dia bisa bersifat sebagai kemotaksis. Kemotaksis artinya ada ada substansi kimia dari mikroorganisme tersebut yang dikeluarkan sehingga dia yang ada di peredaran darah ini bisa menuju ke lokasi mikroorganisme tersebut. Ya, artinya dia sudah melakukan gerakan kemotaksis menuju ke sel-sel sasaran. Ya. Itu fungsi komplement. Nah, ini ada pembagiannya lagi ya. Ada yang melalui jalur alternatif ya. Kalau kalian dengar istilah jalur alternatif komplement, artinya jalur tersebut bisa
bisa langsung menghancurkan mikroorganisme, ya. Kemudian ada yang jalur klasik, jalur lama. Jalur klasik itu artinya dia harus melekat dengan antibodi dulu, ya, melekat antibodi untuk bisa bekerja secara spesifik. Ya. Jadi ada 2 jalur. Jadi seperti ini fungsi komplement. Jadi ada 3 ya, lisis, kemudian opsonin yang nanti berakhir pada peristiwa fagositosis oleh makrofag, dan yang terakhir adalah kemotaksis, ya. Jadi dia memperoleh sinyal kimiawi dari sel sasaran atau sel target, kemudian dia bergerak ke sel sasaran atau sel target tersebut untuk mengeliminasi mikroba patogen. Ya, seperti itu fungsi komplement. Jadi itu substansi kimia, ya. Jadi bukan bagian dari sel darah putih, bukan bagian dari jenis sel darah putih. Jadi dia senyawa di luar itu, ya. Kemudian ada interferon. Ya. Interferon ini sebetulnya sitokin juga, ya. Kalau kalian kenapa? Jadi interferon ini merupakan salah satu jenis sitokin juga. Kalian mungkin sudah sedikit baca tentang interferon. Jadi jenis sitokin itu tadi senyawa kimia yang dikeluarkan oleh sel-sel imunitas untuk memanggil komponen imunitas tubuh yang lainnya, ya, itu yang disebut sebagai sitokin. Nah, ini salah satunya interferon, ya. Jadi dia bukan jenis leukosit, jadi senyawa tersendiri yang sama seperti komplement, ya. Jadi fungsi dari komplement ini, interferon ini, ketika suatu sel atau jaringan terinfeksi virus atau terjadi kanker, ya, terjadi kanker, maka interferon ini akan melapisi sel-sel tersebut yang sudah terpapar tadi, ya, sudah terpapar tadi. Nah, kalau sudah terpapar, interferon ini bisa mengaktifkan sel NK, ya, sel natural killer, untuk membunuh, ya, untuk membunuh. Atau efek keduanya, dia bisa resisten. Jadi dilapisi sel sasaran yang sudah dibersihkan tadi sama sel NK, sudah dihancurkan sama sel NK, dia bisa dilapisi ini sehingga mikroorganisme itu tidak bisa mendarat ke sel-sel sasaran, sel target. Ya, itu fungsinya interferon. Ya. Nah, ini ilustrasinya, ya, di mana sel jaringan itu terinfeksi virus, tapi ketika ada interferon ini diaktifkan sel NK untuk ke sel sasaran untuk menghancurkan. Nah, untuk sel yang normal dia lapisi saja supaya mikroorganisme patogen ini tidak menuju ke sel sasaran, ya, gitu. Nah, ini kalau tanpa interferon virus bisa penetrasi, tapi kalau dengan interferon, biasanya interferon ini dikeluarkan sama sel-sel imunitas tubuh, ya. Sel dari jenis sel darah putih, misalnya makrofag, monosit, ya, dia keluarkan interferon, kemudian dilapisi sehingga virus ini nggak bisa penetrasi ke dalam. Ya, itu fungsinya interferon. Kemudian ada protein fase akut, ya, protein fase. Kenapa istilahnya protein fase akut? Jadi protein fase akut ini terjadi pada saat infeksi baru pertama kali muncul, ya, infeksi baru pertama kali muncul tiba-tiba terjadi secara akut, ya, tiba-tiba respon imun tubuh semakin meningkat. Nah, ini biasanya dihasilkan. Ini penanda, ya, kalau kita periksa di laboratorium, kita mau tahu apakah terjadi infeksi berat di tubuh kita itu melalui pemeriksaan interferon, ya, pemeriksaan protein fase akut. Kalau dia meningkat berarti inflamasi di tubuh kita itu berarti dalam keadaan sedang atau menuju ke berat, ya, makanya dinamakan protein fase akut karena dia akan meningkat pada saat awal-awal infeksi, ya. Nah, ini prosesnya di mana terjadi inflamasi, maka suatu senyawa, baik itu sitokin, ya, ini sitokin, ya, ada macam jenisnya, sebetulnya banyak sitokin, nanti kita akan jelaskan besok, ya. Ini ya, beberapa contohnya saja, ada interleukin 1, interleukin 6, TNF alpha, dan lain sebagainya, itu dia merangsang organ hati, ya, merangsang organ hati untuk menghasilkan protein fase akut, ya. Contohnya C-reaktif protein, mannan binding lectin, haptoglobin, dan lain sebagainya. Nah, ini dia muncul di darah, ya. Ketika kita periksa di darah, nah ini bisa muncul protein fase akutnya ini. Nah, yang paling banyak, ya, sebetulnya kinerjanya hampir sama semua, cuma beda anunya aja sih, beda struktur kimiawinya saja. Jadi yang paling sering ini C-reaktif protein, ya, untuk protein fase akut, karena dia paling sering diperiksa, ya. Jadi kalau
reaktif protein ini sudah dihasilkan dengan bantuan kalsium, dia akan melakukan opsonisasi terhadap mikroorganisme sasaran. Ya. Nah, kalau sudah dilakukan opsonisasi, maka dibungkus lagi, diopsonin lagi dengan komplement. Kalau sudah dibungkus sama komplement, maka bisa langsung dilisiskan, bisa langsung menggunakan makrofag, ya, bisa dengan bantuan makrofag lagi untuk melisiskan. Ya. Jadi seperti itu gambarannya, bahwa terjadi misalnya kompleks imun, kemudian terstimulasi organ hati ini karena dilepaskan sitokin. Ya. Kalau organ hati sudah terstimulasi, maka dia akan melepaskan protein fase akut. Ya, contohnya seperti CRP dan lain sebagainya. Cuma ini saya ambil contoh CRP dengan bantuan kalsium. Ya, dia melakukan opsonisasi, jadi dilapisi dulu mikroorganismenya, kemudian dikenal sama komplement. Ya, komplement mengopsonisasi lagi, kemudian dikenal sama makrofag untuk dihancurkan. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya pada beberapa hari. Ya, dia mulai meningkat pada hari ke-6, ya, dan akan menurun setelah beberapa hari, yang menandakan kalau sudah menurun berarti infeksi, ya, berarti infeksi tersebut sudah tidak terjadi lagi, ya, sudah mulai mengalami penurunan. Ya. Nah, ini nilainya, ya, ini nggak perlu kalian hafal aja, karena kalau kalian periksa di laboratorium itu dicantumkan aja, ya, normalnya berapa. Kalau misalnya terjadi kenaikan, nah itu bisa terjadi inflamasi, menandakan bahwa tubuh kita terjadi inflamasi. Atau bahkan lebih dari 10, kalau sudah lebih dari 10 berarti sudah berat, berarti sudah ada kerusakan jaringan yang berat di tubuh kita. Ya. Nah, itu pertahanan humoral berupa protein fase akut. Nah, yang sebagai contohnya adalah CRP atau reaktif protein. Selanjutnya yang terakhir, saya nggak tahu sampai berapa ini ya. Sebentar ya. Oh ya, ntar lagi juga. Ini protein fase akut. Kemudian pertahanan selular, kita sudah masuk tadi di humoral, sekarang pertahanan selular. Tadi ada fisik, kemudian biokimia tadi ada larut, ya, yang larut tadi ada biokimia, kemudian ada yang humoral. Ya. Kalau biokimia tadi dihasilkan oleh tubuh selain peredaran darah, ya. Sementara kalau humoral tadi yang beredar di peredaran darah. Nah, kita fokus lagi, ya, tinggal sedikit juga, jadi saya harap makin fokus adik-adik, ya. Nah, ini sel-sel fagosit, sudah saya sampaikan tadi, itu ada dua jenis, yang mononuklear, ya. Mononuklear itu monosit, ya, karena bentuk intinya itu hanya satu, sementara kalau polimorfonuklear itu berbentuk banyak, ya. Jadi mononuklear itu ada monosit yang ketika berdiferensiasi dia akan menjadi makrofag. Ya, sementara kalau yang lainnya dari jenis granulosit, yang dimana granulosit tadi sudah saya sampaikan mengandung enzim lisosim yang bisa melisiskan mikroorganisme, itu ada eosinofil, neutrofil, basofil, ya, yang masing-masing memiliki reseptor untuk mengenal mikroorganisme sehingga difagositosis, ya. Nah, monosit ini ketika berdiferensiasi menjadi makrofag itu ada beberapa jenis, ya, yang perlu kalian pahami. Kalau misalnya di mikroglia, ya, atau di daerah otak, ya, itu disebut mikroglia, ya. Kalau makrofag yang berdiferensiasi di selaput otak itu disebut mikroglia. Kemudian kalau bermigrasi ke sel-sel hati itu disebut sel Kupffer, ya, sel Kupffer kurang pergaulannya. Jadi kalau dia berdiferensiasi monositnya di organ liver dan menyatu dengan jaringan di situ, itu disebut sel Kupffer. Nah, sementara kalau di paru-paru itu disebut makrofag alveolar, ya. Nah, yang perlu kalian tahu itu adalah osteoklas, ya. Karena ini nanti yang akan kalian banyak pelajari di rongga mulut. Jadi kalau dengar istilah osteoklas, maka itu merupakan monosit yang berdiferensiasi di area tulang, di rahang misalnya, ya. Nah, ini osteoklas yang bisa yang berperan pada proses pengikisan itu lapisan tulang, ya, untuk penyeimbangan lah. Jadi ada pembentukan dan ada pengikisan sehingga terbentuk rongga-rongga, ya, di tulang kita. Jadi nggak memadat tulang kita karena ada osteoklas, di mana osteoklas itu merupakan makrofag yang ada di tulang, ya, seperti itu.
Nah, fungsi utamanya ya fagosit, bisa juga APC ya. Jadi sudah dihancurkan mikroorganisme tersebut, kemudian dipresentasikan. Makanya disebut juga makrofag ini antigen presenting cell. Selain tadi ada sel dendritik juga ya, sel dendritik juga yang masuk ke dalam APC atau antigen presenting cell. Ya. Nah, selanjutnya penjelasan fagosit itu seperti ini ya. Jadi yang pertama, ya silakan terserah mau lihat gambar yang mana. Jadi peristiwa penarikan ya, peristiwa penarikan atau disebut juga sebagai endositosis ya. Peristiwa penarikan dulu, kemudian setelah ditarik ya, setelah bakteri ini dikenal ya. Ini jenis leukosit baik itu monosit, eosinofil, basofil atau neutrofil ya. Jadi dia punya reseptor untuk mengenal bakteri ini ya. Jadi kalau sudah didapat bisa langsung dihancurin. Maksudnya pengenalan non spesifik ini bisa dia langsung hancurin, bisa juga melalui komplement. Seperti kita lihat tadi, komplement itu salah satunya adalah opsonisasi. Jadi dia mengopsoninkan bakteri, kemudian reseptor komplement pada fagosit ini akan mengenal komplement tersebut dan dihancurkan bakteri bersama komplementnya. Kemudian yang ketiga bisa melalui antibodi. Antibodi juga itu kan merupakan salah satu opsonin ya. Jadi dia opsonisasi bakterinya, kemudian dikenal sama reseptor sel-sel fagosit, ya, lalu dihancurkan antibodi beserta antigen itu tersendiri atau bakteri itu sendiri. Kemudian terjadi endositosis, artinya masuk ya dari membran sel kemudian masuk ya, itu endositosis yang disebut sebagai fagosom ya. Fagosom ini dari membran sel ya, ketika sudah tertempel begini mikroorganisme dan masuk itu disebut sebagai fagosom. Jadi fagosom merupakan bagian dari membran sel yang berisi mikroorganisme ya. Nah, kalau di sel sendiri, di dalam sel tubuh kita sendiri itu ada material yang disebut lisosom ya. Jadi lisosom ini fungsinya nanti untuk menghancurkan mikroorganisme ini ya. Nah, lisosom ketika bergabung dengan fagosom yang berisi mikroorganisme ini akan membentuk namanya fagolisosom ya, formasi fagolisosom. Nah, di formasi fagolisosom nanti ini disinilah bakteri ini akan dihancurkan, termasuk juga dengan antibodi dan komplement ya. Kalau sudah dihancurkan ya, dimusnahkan, maka akan dikeluarkan ya. Dikeluarkan melalui proses yang disebut eksositosis ya. Ini kita pindah ke gambar ini, eksositosis, atau dipresentasikan di permukaannya, makanya dikenal sebagai istilah antigen presenting cell. Gimana mempresentasikannya? Ya kita menggunakan bantuan tadi MHC ya. Tadi kalau kalian nyimak baik-baik ada MHC. Jadi MHC, jadi antigen ini akan melekat di MHC, nanti MHC yang akan mempresentasikan ke luar sel sehingga nanti dikenal sama komponen imun tubuh lain ya, untuk menghancurkan, untuk mengenalinya ya, untuk mengenal jenis antigen ini ya, sehingga terbentuk nanti sel memori ya. Jadi ketika AP sudah menjadi APC ini ya, sudah dipresentasikan keluar, ini nanti akan diolah di bagian informasi, di bagian intelijennya ya. Jadi kalau ada kuman yang sama masuk, nah ini sistem imun tubuh kita khususnya yang spesifik sudah siap ya, seperti itu. Oke, ini fagosit. Nah, kita masuk sekarang selular sel NK ya. Jadi sel NK ini yang sudah saya sampaikan, dia bisa menghancurkan secara otomatis ya sel-sel yang tidak dikenalnya. Terutama kalau sel tubuh kita ini anggap sel normal mengekspresikan MHC. MHC ini kita ibaratkan seperti kartu pengenal ya, kartu pengenal. Jadi oke, kalau kurang stabil ya, usahakan disimak aja. Jadi seperti semacam kartu pengenal ya, kartu pengenal. Jadi kalau kartu pengenal ini berubah warnanya, misalnya di tempat kita hijau, tiba-tiba berubah menjadi merah, maka sel natural killer ini akan menganggapnya sebagai musuh ya. Berarti KTP yang dimilikinya ini KTP palsu ya, KTP palsu. Nah, kalau sudah dianggap musuh, maka sel NK ini akan mendekati dan akan melepaskan suatu senyawa yang disebut sebagai perforin atau sitolisin ya. Kedengaran nggak suara saya?
Kedengaran, Pak? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Kayak anu ya. Sebentar ya. Ya, jadi sorry. Ya, jadi seperti ini ya. Ketika sudah mendekati sel sasaran, dia akan melepaskan perforin atau sitolisin, di mana akan menyebabkan perforasi. Perforasi itu lubang-lubang, ya lubang-lubang. Makanya namanya perforin. Jadi senyawa yang menyebabkan lubang-lubang, atau sitolisin, karena sifatnya juga bisa melisiskan, ya melisiskan sel, dari kata sito sel, lisin lisis, melisiskan sel, ya. Jadi dekati, dilepaskan senyawa perforin atau sitolisin, terjadi perforasi, keluar semua sitoplasmanya atau cairan selnya, kemudian dilisiskan, ya seperti itu. Nah, ini contohnya juga sel kanker, jadi diperforasi, dilisiskan, ya. Ini tugasnya natural killer. Makanya dia disebut natural killer karena membunuh secara alami, jadi langsung dia bunuh, ya. Jadi langsung dia bunuh. Selanjutnya yang terakhir, ya, ini ada sel mas, ya. Jadi ini lebih banyak berperan pada peristiwa anafilaksis, ya, atau sensitivitas tipe pertama, atau hipersensitivitas tipe pertama, ya. Nah, ini kinerjanya seperti apa? Jadi sel B, ya, mohon maaf agak kurang stabil juga jaringannya ini. Jadi sel B, ya, ketika ada antigen masuk, maka akan melepaskan suatu imunoglobulin yang nanti akan kita bahas besok. Jadi salah satu imunoglobulin yang berperan pada proses anafilaksis adalah imunoglobulin E. Ya, dia khusus untuk reaksi alergi memang, termasuk nanti reaksi terhadap parasit, misalnya cacing, ya, itu fungsinya IgE, ya. Nah, IgE ini, ya, yang dihasilkan sama sel B itu berikatan sama sel mas ini, ya. Jadi sel mas itu berikatan dengan IgE. Bukan cuma sel mas saja, jadi basofil juga bisa, ya. Jadi basofil ini bisa dilekatkan dengan IgE. Kita karena membahas sel mas, ya, kita membahas sel mas, maka sel mas ini ketika berikatan dengan IgE, ya, IgE, maka alergen, ya, atau antigen-antigen dari luar, ya, yang bisa menyebabkan kita alergi ketika berikatan dengan IgE, maka sel mas ini akan melepaskan suatu senyawa yang kita kenal dengan istilah histamin, ya. Dia akan melepaskan suatu senyawa, ya. Jadi ini sel mas ini sudah terlekatkan dengan imunoglobulin E yang dihasilkan oleh sel B, ya, atau limfosit B. Ketika sudah berikatan, kemudian datang alergen dan menempel di sini, dia akan melepaskan suatu senyawa yang disebut sebagai histamin. Nah, histamin inilah yang bikin pembuluh darah kita menjadi melebar. Ya, fungsinya sebetulnya supaya sel-sel imun tubuh lain dia pergi ke daerah adanya adanya pajanan tersebut atau adanya antigen tersebut. Itu fungsinya. Makanya terjadi permeabilitas sehingga bengkak, ya. Makanya orang yang alergi itu agak ini, ya, kemerah-merahan biasanya kulitnya, misalnya alergi udang apa dan sebagainya, itu dianggap antigen di tubuhnya. Nah, ini yang tugasnya, ya, histamin ketika dapatkan alergen tersebut bersatu dengan IgE, ya, dia melepaskan histamin ini. Nah, histamin inilah yang menyebabkan pembuluh darah, ya, menjadi melebar sehingga terlihat seperti terjadi pembengkakan, ya, atau terjadi inflamasi, ya. Jadi terjadi inflamasi kecil, ya, di beberapa titik tubuh kita, ya, seperti itu. Jadi itu perkuliahan kita hari ini, ya, sedikit saja, ya, mungkin agak, ya, saya simpulkan supaya setidaknya kalian tahu komponen-komponen imun tubuh itu seperti apa. Ini masih non spesifik sih. Besok kita akan bahas spesifik. Jadi ketika kalian sudah paham komponen ini, ketika masuk ke misalnya rongga mulut, imunologi rongga mulut sudah paham. Ketika sudah bahas ada sel NK yang bekerja, oh ya, sel NK ternyata yang bisa menghasilkan perforin atau sitolisin untuk menghancurkan antigen sel-sel yang beda, ya, yang sel-sel yang lain atau sel-sel tumor, ya, seperti itu. Oh, di rongga mulut ternyata ada imunoglobulin, ya, ternyata itu dihasilkan sama sel B. Oh, di rongga mulut misalnya terdapat musin atau laktoferin, ternyata itu masuk sistem imun non spesifik yang berupa biokimia, ya, seperti itu. Jadi kalian sudah tahu, ya. Jadi seperti ini komponennya. Pastinya yang diajarkan dahulu, ya, sebelum masuk ke hipersensitivitas dan autoimun.
Oke, mungkin itu saja. Ada pertanyaan? Ini terakhir ya. Masih ada waktu nggak ya? Sampai jam 11 lah. Kalau masih ada waktu, saya sebetulnya ada film ya, film animasi sebetulnya. Saya penggemar film animasi memang ya. Saya sampai sekarang masih suka nonton anime. Jadi ada film anime, mungkin ada yang sudah pernah nonton sih. Saya nggak tahu ya, film Hataraku Saibo ya, film tentang apa namanya tuh imunitas tubuh. Terserah, kalau kalian yang sudah pernah nonton sih ya nggak apa-apa ya. Kalau yang belum ya silakan aja, supaya lebih mudah aja memahaminya seperti apa sih respon imun tubuh kita ya. Tapi saya butuh kesepakatan aja. Kalau memang nggak sepakat ya sudah, kita sudahi kuliah kita ya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak dulu? Saya Pak, saya izin bertanya Pak. Oh ya, silakan. Saya izin minum ya. Baik, Pak. Ya, silakan. Pertanyaannya, berarti jenis imunoglobulin apa Pak yang terjadi di sistem imun rongga mulut? Apakah imunoglobulin apa? Kalau di rongga mulut, nah besok sih sebetulnya kita bahas ya. Tapi nggak apa-apa kalau sudah member tanya demikian. Imunoglobulin yang banyak di rongga mulut itu imunoglobulin A, karena memang dia spesifik di daerah-daerah mukosa atau daerah-daerah yang ya daerah-daerah cair ya, daerah-daerah yang agak-agak berlendir di tubuh kita. Memang dia spesifiknya di situ. Ya, imunoglobulin A. Tapi produsennya ya sama aja, sel B ya, atau limfosit B. Ya, seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lainnya? Mungkin pada saat DKK bingung, apa ini? Ya, nggak apa-apa, silakan aja. Oke, kalau memang sepakat mau sudahi nggak apa-apa, tapi kalau memang masih mau nggak apa-apa, saya putarkan. Saya terserah aja, kesepakatan kalian aja, jangan sampai ada yang nolak juga, ya, akhirnya ya demokratis. Ada gimana? Apa saya lanjutkan saja? Saya putarkan videonya. Ada yang menolak atau ada yang menolak kali? Sudah mau ada kegiatan lain? Atau mau ada pertanyaan dulu sebelumnya? Silakan aja, nggak apa-apa. Nggak ada yang, nggak apa-apa ya. Saya kalau begitu saya putarkan aja. Iya, bisa ya. Izin bertanya Pak, saya Sevia Pak. Oh ya, silakan Sevia. Ini tapi saya bertanya mengenai suatu kasus Pak, tapi saya masih ada kebingungan gitu tentang kasus tersebut. Jadi ini ada suatu kasus di tempat saya, tetangga saya ini memiliki penyakit yang kata yang bersangkutan sel darah merahnya itu selalu habis atau bisa atau dikatakan sebagai sel darah putihnya itu memakan sel darah merah. Itu menurut yang saya dapatkan dari yang bersangkutan. Nah, kira-kira itu sel darah putih memakan sel darah merah itu apakah termasuk ke dalam kasus yang termasuk ke dalam sistem imun yang tadi Bapak sampaikan bahwa alat yang ada di tubuh itu seperti memakan yang ada di tubuh itu, Pak. Oke. Saya masih bingung. Oke. Jadi berkurangnya sel darah merah itu bukan juga hanya semata-mata karena ini ya, leukosit. Jadi ada banyak faktor juga ya. Jadi peristiwa anemia itu ya, bisa karena produksinya memang berkurang ya. Biasanya terkait dengan masalah di sumsum tulang ya, di sumsum tulang, karena sumsum tulangnya memang nggak bisa memproduksi dengan baik sel darah merah, sehingga jumlahnya selalu sedikit ya. Bisa juga karena faktor leukosit ya, tapi itu harus diperiksa juga di laboratorium apakah leukositnya mengalami peningkatan atau enggak ya. Dari situ kalau normal-normal aja bisa jadi bahkan mungkin berkurang juga leukositnya, eritrositnya juga bersamaan berbarengan berkurang. Itu bisa jadi karena sumsum tulangnya memang yang
tidak begitu bagus lagi ya. Sudah umurnya berapa itu? Mohon maaf Pak, kurang jelas yang bagian Umur, akhir. umurnya berapa? Kisaran berapa? Kalau kalau yang saat beliau menderita penyakit itu ada sekitar umur 17 tahunan, Pak. Oh, masih muda ya? Masih umur SMA kelas 3. Ya. Oh, masih Iya, muda. tapi sekarang beliau sudah meninggal, Pak. Ya, ya, paham, paham. Oh, ya. Bisa jadi karena itu tadi ya, sumsum tulang yang memang tidak bisa memproduksi dengan baik. Biasanya sih memang karena faktor umur kalau yang itu. Tapi kalau yang satunya itu yang disebutkan tadi, ya bisa jadi terjadi penyakit autoimun. Ya, itu penyakit autoimun namanya itu. Jadi sel darah putih dia anggap sel darah merah ini memiliki antigen yang mirip mungkin dengan pernah ada mikroorganisme yang masuk yang sama antigennya dengan antigen sel darah merah yang dia miliki. Itu salah satu itu masih satu masih satu kemungkinan ya. Jadi mikroorganisme yang masuk pernah memiliki antigen yang mirip dengan sel darah merah. Jadi sel darah putihnya menyerang ya, ikut menyerang karena dianggap lawan ya, dianggap musuh dari luar. Bisa juga karena bentuk sel darah merahnya ya, bentuk sel darah merahnya yang berubah, bentuk sel darah merahnya yang berubah sehingga menghasilkan antigen yang mirip-mirip dengan mikroorganisme yang pernah masuk ya, seperti itu. Kemudian terakhir bisa jadi karena memang masalah di leukositnya, jenis leukositnya memang yang sudah mengalami perubahan, reseptornya mengalami perubahan sehingga dia serampangan ya, ya bisa dikatakan seperti seorang tentara ya, seorang prajurit yang sudah mengalami gangguan mental. Jadi rekan-rekan ya yang ada di dekatnya juga dia habisi ya, seperti itu. Jadi leukositnya yang mengalami masalah seperti itu. Jadi itu peristiwa ini sebetulnya bisa ada dua kemungkinan karena memang produksi dari sumsum tulangnya ya, produksi sumsum tulangnya memang tidak bagus, atau yang kedua karena memang penyakit autoimun tadi yang berkaitan dengan antigen dan leukositnya itu sendiri ya. Bisa dipahami, Sevia? Baik, Pak. Jadi untuk kasus tadi itu bisa itu tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama tadi Ya, bisa dikatakan karena sumsum tulang belakangnya yang bermasalah. bisa ya. Kemudian yang kedua itu dari leukositnya tadi. Itu Ya, kemungkinan juga ada bermasalah atau ada kelainan gitu pada leukosit ya, Pak. ya betul, betul sekali itu. Ya, betul. Baik, Pak. Terima kasih. Oke ya. Jadi itu salah satu antisipasinya biasanya dokter kasihkan imunosupresan ya, atau yang zat yang bisa menekan sistem imun tersebut. Biasanya dikasih kortikosteroid, tapi namanya penyakit tersebut pasti ada dampaknya juga. Kalau penggunaan kortikosteroid lebih lanjut itu bahkan bisa merusak organ lambung juga dan lain sebagainya ya. Jadi perlu kebijaksanaan memang yang agak ribet ya, sampai sekarang pun penyakit autoimun itu masih belum terpecahkan sampai sekarang ya. Jadi misalnya terjadi misalnya penyakit vitiligo ya, vitiligo itu penyakit kulit yang awalnya misalnya muka saya seperti ini tiba-tiba muncul bercak putih kemudian jadi putih semua ya. Itu penyakit autoimun juga ya, di mana sel-sel imun menghancurkan melanin ya di kulit kita seperti itu. Oke ya, kita sudahi. Saya coba tampilkan videonya. Kalau yang sudah nonton ya silahkan saja. Kalau memang belum pernah ya nggak apa-apa, silahkan disimak saja. Film-film anime aja sih. Siapa tahu lebih dengan video ini kalian bisa lebih paham ya. Hmm.